Mohon maaf teman-teman, tadi ada sedikit technical error ya, jadi laptopnya ngehank. Nah, kita lanjutin ya. Tadi pembahasan kita sudah ke Volomon for Group Design. Intinya tadi ada 4 kelompok, yang 2 kelompok itu diberi post-test, pre-test, post-test, dan randomisasi. Yang kelompok kedua itu hanya diberi post-test dan randomisasi tok ya. Kenapa? Jadi di sini nanti juga akan dibandingkan jadi tujuannya di sini adalah membandingkan yang mendapat pretest dengan tidak mendapat pretest, karena untuk menginvestigasi apakah pretest itu berpengaruh terhadap pengisian post-test. Karena bisa juga kan, jadi misalnya seseorang sudah menjawab pertanyaan sebelumnya, ketika diberikan pertanyaan lagi, ada banyak hal yang akan kemudian mengganggu dia ketika menjawab pertanyaan itu untuk kedua kalinya. Bisa jadi memori dia gitu kan, atau dia mendapatkan misalnya, oh kemarin saya menjawab ini, sekarang menjawab yang lain, kayak gitu kan. Nah, itu bisa jadi. Nah, maka Solomon for Group Design ini didesain untuk mengantisipasi dampak dari pemberian pretest. Terus yang desain selanjutnya adalah factorial design, kombinasi 2 atau lebih variabel bebas. Jadi di sini variabel bebasnya bisa tidak hanya satu ya. Mungkin akan sulit dibayangkan kalau karena teman-teman saya kira memang mindsetnya masih ke yang intervensi yang teman-teman lakukan dengan terapi lah, dengan segala macam. Tapi dalam misalnya eksperimen psikologi dasar tentang sensori, kemudian tentang motorik dan sebagainya, itu sangat lazim sekali menggunakan kombinasi dari 2 atau lebih variabel bebas. Contohnya yang saya lakukan ketika S2 kemarin untuk tesis saya juga melakukan eksperimen gitu kan. Ada beberapa variabel yang waktu itu, variabel bebas yang waktu itu saya gunakan di situ. Variabel bebasnya, jadi waktu itu saya meneliti variabel tergantungnya tentang flow parsing ya. Flow parsing itu adalah kemampuan seseorang untuk melihat pergerakan benda ketika orang tersebut sedang bergerak ya. Memang sulit dibayangkan. Nah, dari situ saya mencoba menginvestigasi pengaruh beberapa hal terhadap flow parsing. Yang pertama adalah kontras. Terus yang kedua adalah ukuran, jadi diameter jarak pandang kita. Waktu itu saya istilahkan sebagai saya jadi lupa ya. Intinya itu diameter jarak pandang, kontras, kemudian arahnya ya. Arahnya naik atau turunnya kayak gitu. Nah, contohnya jadi nanti untuk desainnya biasa ditulis kalau misalnya 2 kali 2 kali 2 repeated measure ANOVA untuk analisisnya kayak gitu. Jadi ada 3VB di sini. 3VB dengan 2 kelompok. Masing-masing 2 kelompok. Misalnya ini kontras, ya ini kontras tinggi, kontras rendah. Terus diameter besar, diameter tinggi. Arahnya positif, negatif kayak gitu. Contoh sederhananya seperti itu ya. Ini yang disebut dengan factorial design. Nah, ini untuk simbolisasi desain untuk memudahkan kita membaca secara singkat gitu ya. Ini penelitiannya desainnya seperti apa? Nah, menggunakan simbol-simbol. Observasi atau tes itu disimbolkan dengan O ya, treatment disimbolkan dengan X, dan random assignment disimbolkan dengan R. Contohnya tadi one group, pretest, post-test, design. Oh, one group aja berarti cuma satu gini. Ada pretest, ada post-test. Oh, berarti ada O1, ada O2, dan ada treatmentnya masih 1 kali di tengah-tengah. Kalau true eksperimen itu kan tadi ada 2 kelompok yang semuanya randomisasi, ya enggak? Berarti di depannya dikasih R dulu. Nah, true eksperimen itu mesti ada pretest, ada post-testnya. Yang satu mendapatkan eksperimen atau treatment, yang satu enggak, kayak gitu. Terus misalnya ini one shot case study design, one group post-test only design. Oh, berarti desainnya seperti apa?
Berarti desainnya ya one group post test only design. Berarti kan cuman X, oh enggak ya. Oh, ini laser. Sorry. Oke. Pen. Jadi misalnya ini cuman X terus post test only. Oh, gitu aja desainnya. Kalau one group pretest post test design tadi sudah. Static group design, jadi post test only non equivalent group design, tidak ada randomisasi ya. Jadi ada dua kelompok X, dua kelompok, jadi yang satu dapat perlakuan atau yang satu misalnya dapat yang satu perlakuan, yang satu kontrol. Kontrol berarti tidak ditulis X, berarti X O sama di sini O only gitu kan. Tuh. Kalau ini itu grup post test only design ada randomisasi, berarti ada R X O sama R, karena kontrol tidak mendapat perlakuan ya, berarti langsung O begitu. Semoga jelas sampai di sini. Untuk setting eksperimen itu ada dua, setting di laboratorium sama di lapangan. Untuk social experimental research memang yang sering kita lakukan itu lebih ke lapangan ya, jarang yang di laboratorium. Tapi sebenarnya di laboratorium kita juga ada alat-alat yang bisa kita gunakan untuk eksperimen ya. Ya, semoga saja suatu saat teman-teman juga berkesempatan untuk mencicipi alat-alat tersebut. Nah, dan yang akan kita lakukan nanti online eksperimen jelas ya lapangan meskipun virtual sifatnya ya, karena kita tidak melakukannya di laboratorium. Coba nanti kita diskusikan ya kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk definisi operasional sama ya seperti yang kemarin metode pengantar metopen kuanti, yang jelas definisi operasional itu harus spesifik dan terukur. Spesifik pada objek penelitian yang dilakukan, jadi ada definisinya, aspek-aspeknya, indikatornya, dan terukur berarti kita jelaskan juga cara pengukurannya. Ketika definisi operasional variabel bebasnya atau input yang diberikan, berarti juga teman-teman menjelaskan prosedur secara singkat pelaksanaan eksperimennya ya. Oke, ini besok saja. Nah, ini sampai di sini. Oke, sampai di sini. Monggo jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di Google Classroom. Sekian dulu kuliah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.